Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan pelajaran SKI. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang peran pondok pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Oke, kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Oke, kita langsung belajar, yaitu masalah peranan pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Kita lihat peta konsepnya, peranan pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang akan dibahas di sini ada pondok pesantren, pendidikan keislaman, dan keaslian Indonesia. Yang selanjutnya, pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah. Yang selanjutnya adalah pendidikan pesantren di berbagai wilayah di Indonesia. Ada yang di Jawa, ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, juga ada pesantren di Sulawesi. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Peran pondok pesantren tidak dapat dipisahkan dari dakwah. Dari dakwah Wali Songo melalui proses pendidikan sampai generasi ulama berikutnya yang berjuang meraih kemerdekaan. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki peranan yang sangat penting, baik bagi kemajuan Islam itu sendiri maupun terhadap bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk pendidikannya mengalami perubahan sejalan dengan situasi dan kondisi bangsa. Saat ini, sebagian besar pondok pesantren mengembangkan pendidikan formal dengan berpedoman pada kurikulum nasional, tanpa meninggalkan pendidikan Islam sebagai ciri khasnya. Pesantren mampu menyesuaikan diri secara bertahap dan penuh berhati-hati dengan prinsip al-muhafadzatul alal qadimis salih wal aqdu bil jadidil aslah. Hal ini merupakan langkah yang cerdas dan bijaksana. Pesantren sebagai lembaga pendidikan berusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Sebagai institusi pendidikan, pesantren diharapkan mampu menjadi penyeimbang ataupun alternatif bagi institusi pendidikan formal. Pondok pesantren dituntut memberikan pelayanan pendidikan yang integratif, yaitu terpadu antara ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, dan iman dan takwa atau imtak. Atau dengan kata lain, keterpedulian antara pendidikan sekolah dengan pendidikan pesantren. Oke, kita lanjutkan, yaitu masalah pondok pesantren, pendidikan keislaman dan keaslian Indonesia. Pondok pesantren termasuk lembaga pendidikan yang sudah sangat lama ada di Indonesia, sehingga begitu mengakar dengan budaya bangsa serta mampu mempertahankan eksistensinya dari berbagai ujian. Pesantren memiliki tata nilai yang akhirnya dapat membentuk sistem pendidikan dan mampu menyerap nilai-nilai edukatif. Menyerap nilai-nilai edukatif lama yang telah ada dan membudaya sekaligus berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa harus kehilangan jati dirinya. Pondok pesantren memiliki karakter tersendiri
yaitu keislaman dan keaslian Indonesia. Maksudnya, sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan keislaman sekaligus orisinal, asli berasal dari Indonesia, dengan ciri khas memiliki padepokan atau asrama atau tempat tinggal peserta didik yang biasa disebut santri. Pondok berasal dari kosakata bahasa Arab funduk yang memiliki makna asrama atau tempat di mana peserta didik tinggal. Adapun pesantren berasal dari kosakata lokal yaitu cantrik yang bermakna siswa atau peserta didik. Dengan demikian, pondok pesantren merupakan perpaduan kosakata bahasa Arab dan bahasa lokal. Secara istilah, pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan di mana peserta didik tinggal di asrama-asrama 24 jam untuk melaksanakan proses belajar mengajar, baik pendalaman ilmu agama, tafaqquh fid din, maupun keterampilan dan kecakapan hidup. Selanjutnya, bahwa pesantren merupakan pendidikan adalah peranannya sebagai sarana dakwah. Pendidikan pesantren merupakan serangkaian proses belajar mengajar berasrama yang berlangsung selama 24 jam dengan tujuan menyiapkan secara sadar peranan peserta didik di masa yang akan datang. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan, baik secara konvensional maupun sudah mengalami sentuhan metode modern. Menurut Agus Sunyoto di dalam buku Atlas Wali Songo, usaha dakwah Islam yang dijalankan Wali Songo melalui pendidikan mengalami proses akulturasi dengan budaya dan agama sebelumnya. Pola dakwah tersebut adalah melalui pengembangan model dukuh yang semula merupakan lembaga pendidikan Hindu-Buddha, serta padepokan yang merupakan lembaga pendidikan Kapitayan, tempat bermukim para cantrik, yang diformat sesuai ajaran Islam menjadilah lembaga pondok pesantren. Jadi sebuah pondok pesantren mempunyai komponen pokok yang menjadi ciri khas tersendiri. Apa itu komponennya? Pertama adalah kiai. Sebagai komponen sentral dalam suatu pesantren itulah kiai. Yang kedua ada santri atau peserta didik atau anak dalam keadaan berkembang dalam pendidikan. Di pondok pesantren itulah santri. Yang ketiga ada masjid atau musola sebagai sarana fisik, sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan di dalam pondok pesantren. Yang keempat, pondok pesantren harus ada asrama, merupakan sarana fisik sebagai tempat tinggal para santri. Yang kelima harus memiliki pengajaran atau kitab kuning, ini materi pokok dalam kurikulum pendidikan pesantren. Yang keenam, adanya metode pengajaran sorogan atau bandongan dan al-ijul izajah serta model pembelajaran utawi iki-iku, yakni pola belajar di mana santri bisa mengetahui makna, kedudukan, dan fungsi masing-masing kalimat. Kiai mempunyai berbagai fungsi, diantaranya sebagai figur pimpinan pondok pesantren, sehingga kewibawaan, kepribadian, penguasaan ilmu agama, serta pengalaman kiai memberikan warna pada budaya dan lingkungan masyarakatnya.
Kiai sebagai guru mengaji mempunyai banyak murid. Melalui murid santri itulah tersebar karisma kiai di bidang keagamaan sekaligus budi luhur yang dituturkannya. Kiai juga memberi ilham kepada masyarakat sekitarnya dalam memecahkan persoalan atau masalah. Biasanya seorang anak kiai sangat dihormati oleh para santri dan masyarakat sekitar. Sebagaimana tampak dari panggilan Gus, ini singkatan dari Gusti atau Bagus. Sebutan ini mengandung tafaul atau harapan agar ia menjadi orang yang bagus dan mulia. Oleh karena itu, anak kiai atau Gus mempunyai kesempatan yang luas untuk memimpin sebuah pondok pesantren. Dalam bahasa-bahasa simbol pesantren, status kiai bisa diperoleh atau terjadi karena karomah. Karomah itu suatu kemuliaan dari Allah. Dan barokah, yakni suatu kebaikan rohani yang dapat dilimpahkan kepada orang lain, terutama anaknya dan santrinya. Status kiai dapat pula diperoleh melalui nasab atau garis keturunan. Yang kedua, istilah santri. Pada dasarnya muncul bersamaan dengan berdirinya pesantren di Indonesia. Santri yang dikenal sebagai penghuni pesantren, bila dikaji tentu tidak akan lepas dari figur seorang kiai yang membentuk kepribadian dan karakternya, serta sebagai lingkungan kehidupannya selama menjadi santri. Pada awalnya bentuk pengajaran pesantren adalah halakoh, yakni lesehan, di mana seorang kiai duduk bersila di tengah-tengah para santrinya. Kiai tersebut membacakan atau menyimak kitab tertentu di hadapan para santrinya. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran peranan pondok pesantren dalam dakwah Islam bagian pertama. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.